Di awal film kita akan diceritakan di mana pada zaman dahulu terdapat sebuah alat di kerajaan langit yang disebut sebagai pengendali takdir dan bisa mencegah alam dari malapetaka. Pengendali takdir sendiri dijaga oleh seorang wanita bernama Dewi Hua yang memiliki kekuatan dahsyat untuk melindungi pengendali takdir. Sayangnya, kekuasaan itu banyak merugikan makhluk-makhluk lain, di mana beberapa tahun kemudian sesosok monster batu raksasa berontak dan menolak nasibnya dikendalikan oleh Dewan Takdir. Namun, usaha monster itu sia-sia saja karena para dewa dan para dewi dari langit berhasil membunuhnya dengan serangan cahaya, yang mana hal itu kemudian membuat tubuh dari raksasa tersebut hancur berkeping-keping dan membentuk sebuah gunung agung yang dengan sangat cepat memberikan kehidupan bagi para monyet. Sayangnya kehidupan itu tak bertahan lama karena Dewi Hua kembali memberikan serangkaian bencana yang membuat seluruh gunung Huago hancur tanpa sisa dan membuat para monyet yang tinggal di sana menjadi murka. Beberapa ratus tahun kemudian, sebuah keajaiban tiba-tiba datang di mana salah seorang master dari Gunung Huago tiba-tiba menemukan sesosok monyet yang sekarat, yang mana hal itu menjadi sebuah tanda bahwa sesungguhnya monyet yang telah dibantai oleh Dewa Langit sebenarnya masih tersisa. Master itu kemudian mengubah wajah asli dari sang monyet menjadi menyerupai manusia, sekaligus menyegel sebagian kekuatannya. Karena jika Dewa Langit tahu kalau masih ada monyet dari Gunung Huago, mereka pun pasti akan langsung membunuhnya. Monyet itu menamai dirinya sebagai Sun Wukong, dan setelah Wukong tahu kalau kaumnya sudah dibantai oleh Dewa Langit, ia pun memutuskan untuk membalas dendam. Di hari spesial Kerajaan Langit, Wukong yang sudah lama berlatih untuk membalaskan dendam mulai masuk secara sembunyi-sembunyi ke Kerajaan Langit yang pada saat itu sedang mengadakan seleksi dewan baru, di mana dewa yang lolos akan menjadi abadi dan menjadi penghuni surga selamanya. Sayangnya, keberadaan Wukong diketahui oleh Azi yang merupakan anak dari Dewi Hua, tapi karena Azi kehilangan jejak, ia pun mengabaikannya. Dalam seleksi tersebut ada salah satu kapten bernama Culing yang sangat caper. Ia sengaja membuat keributan dengan salah satu pelayan dan menuduhnya telah memasukkan makanannya. Untungnya saat Juling akan memukul, peserta lulusan baru bernama Juan Lian tiba-tiba datang membantunya. Juling yang tak terima semakin kesal dan memukul Juan Lian hingga terpental. Beberapa saat kemudian datanglah Dewi Azi yang juga memukul dari belakang. Juling yang semakin kesal lalu menyerang Azi bersama anak buahnya. Tetapi serangan itu langsung dihentikan oleh Wukong hingga terpental ke sebuah pilar. Kekacauan yang semakin membesar membuat para penjaga mulai berdatangan. Sementara Wukong yang tertekan kemudian mengeluarkan tongkat saktinya dan menghempaskan para penjaga dengan satu kibasan besar. Kekuatan Wukong yang sangat besar membuat Dewa Tianpeng pun turun tangan. Ia menyerang Wukong dengan belati terbangnya dan sempat memojokkan Wukong dengan jurus puting beliungnya. Wukong yang tak mau kalah kemudian membesarkan tongkat ajaibnya dan memukul Tianpeng dengan sekuat tenaga. Tianpeng yang berhasil menghindar membuat Wukong tak menyerah. Ia kembali menyerang Tianpeng, tapi Azi dan Dewa Erlang tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan. Erlang dikenal sebagai dewa dengan tangan kanan yang kuat, dan seketika ia pun membalikkan keadaan. Wukong yang terhempas akhirnya berhasil diamankan oleh para penjaga. Begitu juga dengan Dewa Erlang yang telah melanggar ketenangan di Kerajaan Langit.
叫杨戬是吧？Di sisi lain, Aziz memohon kepada Dewi Hua untuk membebaskan Erlang karena Erlang sebenarnya berniat untuk meredakan pertarungan dan tak seharusnya ikut di penjara. Sementara itu, Tian Peng memperhatikan batu asteroid yang selalu ia bawa, di mana batu itu adalah pemberian dari kekasihnya, yaitu Dewi Ayu, yang dibuang ke bumi karena melakukan kesalahan. Dewi Hua yang mempertimbangkan perkataan Dewi Aziz pun lalu mendatangi Wukong dan Erlang, di mana di sana Hua membebaskan Erlang, sementara Wukong diberi mahkota pengikat untuk membatasi Wukong dari sifat liarnya, yang mana apabila Wukong melawan, sang pengendali bisa melafalkan mantra untuk membatasi pergerakannya. Wukong yang tadinya pingsan karena mantra mahkota di kepalanya kini tersadar dan menemukan dirinya dirawat oleh Aziz yang ternyata memiliki ketertarikan. Hal itu diketahui karena Aziz merawat Wukong dengan penuh kasih sayang dan jantungnya berdebar ketika Wukong berada di dekatnya. Di sisi lain, Erlang yang memiliki kekuatan tersimpan di mata ketiganya diinstruksikan oleh Dewi Hua agar segera melupakan sisi emosional kemanusiaannya, karena hanya dengan itulah kekuatan Erlang sepenuhnya akan terbuka. Tapi hal itu juga harus dibantu oleh kekuatan jantung batu raksasa yang mana berada di dalam tubuh Wukong. Keesokan harinya, Wukong, Juanlian, dan peserta yang lulus ujian tingkat awal mengikuti sebuah seminar di mana kepala dewan menunjukkan mereka bagaimana surga bekerja. Mereka melewati sebuah jembatan yang memisahkan dunia manusia dan kerajaan langit, yang mana jika ada dewa yang jatuh dari jembatan itu, maka kekuatan dan keabadiannya akan hilang dan menjadi manusia biasa seutuhnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah mesin yang disebut sebagai pengendali takdir, di mana di sana urusan hidup dan mati dikendalikan oleh mesin ini. 300年前 Dewi Hua kemudian berpidato tentang sejarah surga dan dengan sengaja bercerita tentang musnahnya Gunung Huago untuk melihat reaksi Wukong. Sayangnya hal itu membuat Wukong terlihat sangat marah dan berhasil meyakinkan Dewi Hua kalau Wukong adalah seorang siluman yang menyusup ke kerajaan langit untuk membalas dendam. Untungnya kemarahan Wukong langsung reda karena Aziz tiba-tiba maju ke depan dan melontarkan pendapatnya yang tak setuju dengan kelakuan ibunya. Ia juga berpendapat kalau Dewa dan Dewi harusnya mewakili keadilan, bukannya menghancurkan sesuatu yang belum tentu salah. Setelah pidato selesai, Wukong lalu mengambil kunci pintu menuju mesin pengendali takdir untuk menghancurkannya. Tapi sesampainya di tengah jembatan, ia dihadang oleh Erlang dan pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Di tengah pertarungan, beberapa orang juga ikut datang, seperti ada Aziz, Juanlian, dan juga Dewa Tianfeng. Tapi kemarahan Wukong yang tak tertahankan membuat jembatan tersebut menjadi runtuh dan semua orang yang ada di sana jatuh ke dunia manusia, tepatnya di sebuah desa yang terletak di daratan Gunung Huago. Wukong lalu mencoba mengangkat tongkatnya yang besar, tapi hal itu sudah tak bisa ia lakukan karena kini kekuatannya sudah menghilang. Begitu juga dengan dewa-dewa lainnya. Penduduk desa yang ketakutan kemudian coba menyergap mereka, tapi sebelum mereka berhasil masuk, awan mendung tiba-tiba muncul dan membuat seluruh penduduk desa pun lari terkencing-kencing. Penduduk desa meyakini kalau awan itu adalah wujud dari silimuan yang menyedot raga manusia untuk dijadikan tumbal. Mereka yang ketakutan segera masuk ke dalam rumah, dan di sini Tianfeng melihat seorang bocah yang masih tertinggal di luar dan juga seorang wanita cantik yang mirip dengan Dewi Ayu yang pernah menjadi kekasihnya di kayangan. Tianfeng pun berusaha keluar untuk menyelamatkan keduanya, namun ia tersedot oleh kekuatan awan siluman. Untung saja Wukong dan Erlang berhasil menangkap Tianfeng. Sementara
Julian juga membantu mereka dengan menembakkan panah es ke arah siluman, yang pada akhirnya Tianfeng pun berhasil diselamatkan. Di pagi harinya, Wukong tersadar dan mendapati dirinya diikat dengan Erlang. Tapi Aziz yang sadar kalau mereka harus membantu desa yang sudah hampir 1 tahun tidak diguyur hujan akibat dari siluman awan tersebut, ia pun lalu membebaskannya. Di dalam gubuk, Tianfeng dirawat oleh Ayu, di mana di sana Tianfeng secara tiba-tiba memeluk Ayu dan mengungkapkan rasa senangnya bisa melihatnya kembali. Tetapi Ayu malah menghindarinya sambil mengatakan kalau dirinya sama sekali tak mengingat Tianfeng. Wukong, Erlang, dan yang lain akhirnya telah sepakat membantu desa. Mereka bergotong royong membuat perangkap dengan proyeksi matahari terbenam untuk melawan siluman dan juga membuat beberapa senjata penembak es guna membukukan siluman. Ketika semua perlengkapan telah siap dan proyeksi matahari terbenam sudah dibenangkan, awan siluman pun muncul, diiringi dengan badai yang cukup besar. Penduduk desa yang panik lalu masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Namun salah satu penduduk yang belum siap tiba-tiba saja terkena sedotan dari siluman awan. Wukong pun segera meraihnya dan dengan bantuan para warga ia pun berhasil diselamatkan. Di kesempatan itu, Erlang dan para warga lainnya lalu mulai menembaki siluman dengan es. Begitu juga dengan Wukong yang juga mengambil meriam es buatannya dan menembaki siluman awan sampai hancur. Kehancuran siluman awan membuat keadaan alam memulai membaik, di mana hujan yang sudah lama menghilang kini datang kembali. Para penduduk desa yang bahagia pun mengucapkan terima kasih pada para dewa. Setelah hujan, Tianfeng melakukan PDKT dengan Ayu, di mana di sana ia menunjukkan batu asteroid yang dulu diberikan oleh Ayu. Namun, walaupun Ayu tak mengingatnya, tetapi ia sangat senang bisa berkenalan dengan Tianfeng. Di sisi lain, Erlang juga bertemu ibu-ibu yang mengaku kalau anaknya mirip dengan dirinya, yang kemudian mengatakan kalau anaknya hilang entah kemana. Sedangkan Wukong dan Aziz yang semakin dekat melanjutkan kisah cintanya di sebuah jembatan desa. Di sini Wukong mulai menyadari kalau Aziz benar-benar cinta kepada dirinya. Sementara itu Dewi Hua yang mengetahui kelakuan para dewa di Gunung Huago lalu mengirim para prajurit kegelapan untuk membunuh Wukong, Tianfeng, dan juga Juanlian. Tak lama kemudian, Juanlian merasakan keanehan saat butiran salju mulai turun di sekitarnya dan melihat prajurit kegelapan yang secara tiba-tiba menyerangnya. Prajurit tersebut mengubah butiran salju menjadi senjata yang kemudian menembakkannya ke arah Juanlian. Begitu juga dengan Ayu dan Tianfeng yang juga dikejar oleh prajurit kegelapan. Mereka menembakkan puluhan salju runcing ke arah keduanya yang membuat mereka terjatuh dan tak sadarkan diri. Wukong dan Aziz yang menyadari hal itu segera pergi ke tempat Juanlian, tetapi mereka terlambat karena Juanlian dan para warga sudah mati dibunuh oleh prajurit kegelapan tersebut. Wukong yang sangat marah mencoba menyerang para prajurit itu, tetapi hal itu sia-sia saja karena ia tak memiliki kekuatan. Yang ada, ia malah dijangkiti puluhan salju runcing yang membuatnya tak bisa berkutik. Di waktu yang sama, Hua tiba-tiba datang, yang mana di sana ia mengibaskan kekuatannya yang lalu menghancurkan seluruh desa dan membawa Wukong, Aziz, dan Erlang kembali ke kerajaan.
Azi yang terkurung di sel karena memberontak didatangi oleh Erlang yang terpaksa mengikuti aturan Dewi Hua demi membuka mata ketiganya. Dan di sana Erlang juga mengatakan kalau Wukong saat ini berada di sel dasar penyucian takdir yang tak mau mati walaupun sudah dihajar habis-habisan. Maka dari itu Erlang pun meminta Azi untuk melupakan Wukong agar Wukong bisa lepas dari kesakitan dan mati dengan tenang. Di hadapan Wukong, Azi terpaksa beropini bahwa dirinya benci terhadap Wukong. Hal ini membuat Wukong sangat sedih dan akhirnya ia pun hancur menjadi debu. Azi yang sangat sedih kemudian berjanji akan melanjutkan misi Wukong untuk menghancurkan pengendali takdir. Dan untuk memberi penghormatan terakhir pada Wukong, Azi lalu mengambil syal dan debu milik Wukong yang kemudian dilemparkannya ke arah Gunung Huago. Syal tersebut jatuh tepat di tongkat Wukong dan beberapa saat kemudian tibalah sang master yang dulu sempat merawat Wukong. Di sana, sang master yang melihat kalau Wukong sudah menyerah dengan tujuannya untuk menghancurkan pengendali takdir, langsung membangkitkannya kembali dan melepas segel yang selama ini menahan kekuatannya. Master juga menghidupkan Tianfeng untuk membantu Wukong mengalahkan Dewi Hua. Wukong yang penuh amarah dengan semangat mengangkat tongkatnya kembali dan berhasil mengendalikannya. Ia lalu kembali ke wujud aslinya dan memanggil siluman awan agar mengantarkannya pergi ke kerajaan langit. Setibanya di langit, Wukong langsung menyerang para penjaga yang ada di sana dan membantai habis pasukan kegelapan yang telah menghancurkan desa. Sementara Tianfeng juga ikut membantu Wukong mengalahkan para penjaga. Sun. Di ruangan lain, Dewi Hua menyerah kekuatan jantung batu untuk menambah kekuatannya. Ia lalu menemui Erlang yang masih dalam proses pembukaan mata ketiga. Pada saat ini, Azi juga datang dan mencoba untuk menghancurkan mesin takdir. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Hua yang secara langsung mencekik Azi dan menyerangnya dengan kekuatan kegelapannya. Untungnya Wukong datang tepat waktu dan berhasil menangkap Azi yang terlempar ke udara. Tianfeng yang marah terhadap Hua mencoba menyerangnya. Namun Hua melindungi dirinya dengan mesin yang ia buat dan membuat Tianfeng terlempar kembali. Setelah Azi wafat, Wukong mengambil mahkota pengikat dan meletakkannya di ujung tongkat sakti. Ia lalu mencoba menghancurkan perisai dengan memukulinya menggunakan tongkat. Namun, sebelum Wukong berhasil menghancurkannya, Hua mengeluarkan kekuatannya yang membuat ruang mesin hancur berkeping-keping. Wukong dan Hua kembali bertarung dengan kekuatan mereka masing-masing. Dan di tengah pertarungan, Erlang tiba-tiba muncul yang langsung menyerang Wukong dengan kekuatan barunya. Keduanya saling beradu kekuatan, sampai akhirnya keduanya pun terpental akibat kekuatan mereka masing-masing. Di keadaan itu, arwah Azi yang sudah mati tiba-tiba muncul untuk menyadarkan Erlang kalau keputusan yang diambil adalah jalan yang salah, alias bukan dari takdirnya Erlang, melainkan takdir dari Dewa Hua yang terobsesi untuk mengendalikan bumi dan juga langit. Erlang yang mulai sadar lalu memutuskan untuk menutup mata ketiganya dan mulai bekerja sama dengan Wukong untuk menghancurkan Dewi Hua yang sudah berubah menjadi raksasa.
Wukong membentuk kembali tongkatnya dari api dan melemparkannya ke arah Dewi Hua. Sementara Erlang terbang ke udara menyusul Wukong. Dengan serangan bersama-sama, Dewi Hua pun hancur dan menjadi cahaya. Pertarungan antara Wukong dan Erlang pun sebenarnya masih berlangsung, di mana di sini Erlang yang menjadi pemimpin surga baru memutuskan akan menghancurkan Wukong di suatu hari nanti, karena mereka adalah dua makhluk yang berbeda. Erlang adalah dewa, sementara Wukong adalah seorang iblis. Maka dari itu keduanya pun mungkin akan kembali bertemu. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Legend of Wukong yang dirilis pada tahun 2017. Semoga film ini bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.